Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang vari kehidupan dan perkembangan populasi serangga. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Dini Fitri Islami, NIM 087, kemudian Rizka Nur Cahyo, NIM 89, kemudian Yoga Permatasari, NIM 90, kemudian Diah Kusumawati, NIM 91, yang selanjutnya saya sendiri, Atan Hanafi, NIM 92, kemudian Febrian Diki Akfal Maula, NIM 95, selanjutnya Erin Rengganis, NIM 97, selanjutnya Alif Satria Putra, NIM 98, dan yang terakhir ada Beta Sukmawati Edita, NIM 99. Untuk paparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dini Fitri Islami. Next. Masuk ke bagian pendahuluan. Latar belakangnya adalah serangga merupakan komponen keanekaragaman hayati yang paling banyak jumlahnya dan mempunyai fungsi ekologi yang sebagai penyeimbang ekosistem serta dapat juga menjadi indikator rusaknya lingkungan. Berdasarkan atau habitat, serangga dapat dibagi hidup di tanah, air tawar, udara, dan di tubuh hidup lainnya. Serangga yang sering merugikan dan sering membuat petani gagal panen biasanya disebut sebagai hama karena memiliki sifat sebagai predator dan parasitoid. Merupakan serangga dalam sebagai penyeimbang dan membantu dalam proses penyerbukan. Kemudian oleh memasuki materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan serangga. Yang pertama yaitu faktor dalam. Faktor dalam sendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama kemampuan berkembang biak, yang kedua perbandingan kelamin, yang ketiga sifat mempertahankan diri, yang siklus hidup, yang kelima yaitu umur imago. Untuk penjelasan yang pertama yaitu tentang kemampuan berkembang biak. Kemampuan berkembang biak suatu jenis serangga dipengaruhi oleh kepribadian dan fekunditas serta waktu perkembangan, yaitu kecepatan berkembang biak. Kepribadian atau natalis adalah besarnya kemampuan suatu serangga untuk melahirkan keturunan baru, sedangkan fekunditas atau kesuburan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seekor serangga betina untuk memproduksi telur. Faktor yang kedua yaitu perbandingan kelamin. Perbandingan kelamin merupakan perbandingan antara jumlah individu jantan dan betina yang diturunkan oleh serangga betina. Perbandingan kelamin ini pada umumnya adalah 1:1, akan tetapi karena pengaruh-pengaruh tertentu, baik faktor dalam maupun faktor luar seperti keadaan musim dan kepadatan populasi, maka perbandingan kelamin ini dapat berubah-ubah. Faktor yang ketiga yaitu sifat mempertahankan diri. Sifat mempertahankan diri ini seperti halnya hewan lain. Serangga dapat diserang oleh berbagai musuh. Untuk mempertahankan dan melindungi dirinya dari serangan musuh, kebanyakan serangga akan berusaha lari bila diserang musuhnya dengan cara terbang, lari, meloncat, berenang, maupun menyelam. Dan yang keempat yaitu siklus hidup. Siklus hidup merupakan suatu rangkaian berbagai stadia yang terjadi pada seekor serangga selama pertumbuhannya, sejak dari telur sampai menjadi imago atau dewasa. Dan yang kelima dan yang terakhir yaitu tentang umur imago. Umur imago, serangga umumnya memiliki umur imago yang pendek. Ada yang beberapa hari, akan tetapi ada juga yang sampai beberapa bulan. Misalnya umur imago Nilafapa lugens, yaitu memiliki umur imago selama 10 hari, sedangkan umur imago kepik Helopeltis-teifora memiliki umur 5-10 hari. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor luar akan dilanjutkan oleh Saudari Yoga Permatasari. Untuk faktor luar yaitu yang pertama ada suhu.
Serangga memiliki kisaran suhu tertentu di mana dia dapat hidup. Di luar kisaran suhu tersebut, serangga akan mati kedinginan atau kepanasan. Yang kedua ada kelembapan. Kelembapan yang dimaksud adalah kelembapan tanah, udara, dan tempat hidup serangga di mana merupakan faktor penting yang mempengaruhi distribusi, kegiatan, dan perkembangan serangga. Yang ketiga ada cahaya. Beberapa aktivitas serangga dipengaruhi oleh responnya terhadap cahaya, sehingga timbul jenis serangga yang aktif pada pagi hari, siang, sore, ataupun malam hari. Yang terakhir yaitu ada angin. Angin berperan dalam membantu penyebaran serangga, terutama bagi serangga yang berukuran kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dia Usmawati. Materi yang selanjutnya, faktor yang menyebabkan peledakan populasi hama. Yang pertama adalah pertanaman monokultur, yaitu menanam satu jenis tanaman pada areal yang luas, menyebabkan keanekaragaman agroekosistem rendah dan memberi kesempatan populasi hama meningkat. Untuk yang kedua yaitu bertanam terus-menerus. Apabila satu jenis tanaman terus-menerus akan menyediakan makanan bagi hama sepanjang tahun, sehingga populasi hama akan meningkat. Yang ketiga, penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan. Penggunaan pupuk nitrogen yang akan menyebabkan tanaman sukulen dan disukai hama. Yang keempat, pemasukan jenis tanaman dan hama baru. Hama dapat berkembang biak karena tidak adanya musuh alami, contohnya lamarugung dan kutu loncat, Heterosipila sp. Yang terakhir adalah penggunaan pestisida secara tidak bijaksana. Pestisida berspektrum luas tidak hanya akan membunuh hama, tapi juga membunuh musuh alami, sehingga dalam jangka panjang populasi hama tidak terkontrol. Penggunaan satu jenis pestisida terus-menerus juga akan menimbulkan resistensi hama terhadap pestisida tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Febri. Next. Baiklah, berikutnya mengenai peran serangga dalam bidang pertanian. Pertama, serangga memiliki peranan sebagai herbivora, predator, dekomposer, dan hama, sehingga berpotensi dijadikan sebagai indikator kualitas dari lahan pertanian. Contohnya adalah belalang. Kemudian yang kedua, berperan sebagai serangga predator, baik dalam bentuk nimfa maupun dewasa, dan memangsa berbagai jenis serangga serta organisme lain, termasuk serangga hama tanaman padi. Contohnya yaitu capung. Yang ketiga, serangga memegang peranan penting dalam epidemi penyakit tungro. Contohnya yakni wereng. Yang keempat, memiliki peran sebagai penyerbuk pada tumbuhan. Proses ini merupakan suatu bentuk hubungan mutualisme antara hewan dengan tumbuhan. Contohnya adalah lebah. Yang berikutnya adalah serangga berperan sebagai pemakan tanaman, predator, scavenger, dan decomposer. Contohnya adalah kumbang, dan yang terakhir adalah serangga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan membantu penyebaran tumbuhan, serta sebagai bioindikator kualitas lingkungan. Contohnya adalah kupu-kupu. Baiklah, untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Erin. Ya, di sini ada peran positif serangga. Yang pertama ada serangga sebagai polinator. Serangga polinator contohnya adalah lebah dan kupu-kupu. Lebah juga bukan merupakan satu-satunya serangga yang bertugas untuk memperlancar penyerbukan bunga, namun ia memerlukan satu-satunya serangga yang saat melakukan polinasi tidak menimbulkan efek samping yang merugikan bagi tanaman. Berbeda dengan kupu-kupu, misalnya tak ada yang menyangkal bahwa kupu-kupu yang menghisap madu itu mampu membantu menempelkan serbuk sari pada kepala putik sebuah bunga dan itu akan mempermudah proses pembentukan buah. Yang kedua ada serangga sebagai decomposer atau pengurai. Serangga-serangga tersebut akan memakan tanaman-tanaman yang sudah tua, sehingga mengembalikan unsur hara dalam tanah dan membuat tanah menjadi subur. Contohnya, serangga sebagai decomposer adalah rayap. Yang ketiga ada serangga sebagai parasitoid dan predator. Kelompok serangga ini hidup dengan cara memakan serangga lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Terus yang keempat ada serangga sebagai
bioindikator lingkungan. Serangga bioindikator merupakan hewan yang sangat sensitif atau responsif terhadap perubahan atau tekanan pada suatu ekosistem di mana ia hidup. Yang kelima, ada serangga penghasil bahan-bahan yang berguna bagi manusia. Di antara kelompok serangga penghasil bahan-bahan yang berguna yang paling menonjol adalah lebah madu. Serangga ini selain menghasilkan madu juga sebagai serangga penyerbup. Yang terakhir ada serangga bermanfaat dalam bidang kesehatan. Telur belarang berkhasiat untuk mengobati jerawat. Belalang bersifat panas dan kering. Konsumsi dalam jumlah banyak dapat melangsingkan tubuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alif Satria. Lalu untuk peran negatif serangga, yaitu yang pertama, serangga sebagai fitofag atau pemakan tumbuhan. Sebagai pemakan tumbuhan, serangga-serangga fitofag dapat memakan berbagai macam bagian tanaman, mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang kedua, serangga sebagai vektor penyakit virus pada tanaman. Virus terbawa oleh serangga ini pada waktu mengisap pada tanaman sakit, dan serangga ini berpindah dan mengisap pada tanaman sehat. Virus tersebut tertular ke tanaman sehat. Yang ketiga, serangga sebagai sumber penyakit pada manusia. Ada dua cara utama bagaimana serangga berfungsi sebagai vektor penular penyakit. Yang pertama adalah dengan penularan mekanis. Yang kedua dengan meneruskannya melalui gigitan atau cara lain. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Beta Sukmawati. Kemudian selanjutnya yaitu strategi pengelolaan ekosistem pertanian berdasarkan peranan serangga. Strategi yang digunakan dalam pengelolaan ekosistem agar populasi hama tidak merugikan yaitu pertama menggunakan pestisida, kemudian yang kedua menggunakan serangga itu sendiri yang digunakan sebagai musuh alami dari hama pengganggu. Hal ini lebih efektif dan aman serta tidak memiliki efek samping. Dengan mempelajari struktur ekosistem seperti komposisi jenis-jenis tanaman, hama, musuh alami, dan kelompok biotik lainnya, serta interaksi dinamis antar komponen biotik, dapat ditetapkan strategi pengelolaan yang mampu mempertahankan populasi hama pada suatu area yang tidak merugikan. Agroekosistem perlu dikelola sedemikian rupa sehingga musuh alami dapat dilestarikan dan dimanfaatkan. Setiap jenis hama secara alami dikendalikan oleh kompleks musuh alami yang dapat meliputi predator atau pemangsa, parasitoid, dan patogen hama. Dibandingkan dengan penggunaan pestisida, penggunaan musuh alami bersifat alami, efektif, murah, dan tidak menimbulkan dampak samping negatif bagi kesehatan dan lingkungan hidup. Dalam pengelolaan serangga yang berorientasi pada bekerjanya sistem alami, maka perlu dihindari faktor-faktor yang dapat mengganggu sistem tersebut seperti pembakaran sisa pemangkasan dan atau vegetasi liar, serta penggunaan insektisida sintetik. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyampaikan paparan materi dari hasil diskusi. Dari paparan materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan populasi serangga terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab ledakan populasi hama, yaitu ada pertanaman monokultur, bercocok tanam terus-menerus, penggunaan pupuk nitrogen berlebihan, pemasukan jenis tanaman dan hama baru, dan juga penggunaan pestisida secara tidak bijaksana.
Nah, kemudian yang selanjutnya strategi pengelolaan ekosistem pertanian berdasarkan peranan serangga adalah dengan pengelolaan serangga yang berorientasi pada sistem alami, maka perlu dihindari faktor-faktor yang dapat mengganggu sistem tersebut, seperti pembakaran sisa, pemangkasan, dan atau vegetasi liar, serta penggunaan insektisida sintetik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.